pada teknisnya itu kita akan sedikit membahas teori mengenai apa saja yang nantinya akan kita lakukan di akhir, yaitu di implementasinya. Itu langsung saja kita masuk ke materi. Jadi website atau web service-nya. Jadi sederhananya adalah si backend ini nih yang menjadi interface ya, antara aplikasi kita dengan web service atau dengan service-service tertentu yang memang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Jadi sebagai contoh, misalnya aplikasi kita ini membutuhkan suatu service untuk menyimpan data. Nah, si aplikasi kita ini sebenarnya bisa aja dibuatkan langsung tanpa backend ya. Tapi nanti di implementasinya akan semakin ribet ya ketika aplikasi kita ini berkembang. Makanya dibuat backend. Jadi nanti aplikasi kita itu merequest ke backend tersebut untuk memberikan service untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, nantinya si backend ini akan meneruskan request-nya, menjalankan request-nya, memproses, dan mengembalikan return tertentu berdasarkan proses yang telah dijalankan. Nah, lalu untuk apa sih sebenarnya backend ini? Apakah kita memang benar-benar perlu untuk menyimpan segala konten yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi kita? Dan yang terakhir ini untuk menjalankan bisnis logic yang terpusat gitu. Jadi misalnya saya beri contoh ya, misalnya kita ingin develop suatu aplikasi. Nah, aplikasi kita ini misal aplikasi pada versi pertamanya ini hanya berbasis website misalnya. Nah, kita bisa aja tidak menggunakan backend, jadi langsung untuk menyediakan service di aplikasi tersebut. Tapi nantinya ketika aplikasi kita berkembang itu menjadi misalnya nggak hanya berbasis website ya, tapi based on Android juga atau mobile dan desktop misalnya. Nah, nanti masing-masing dari aplikasi yang beda basis tersebut itu akan harus kita buat ulang service-service-nya gitu. Nah, sementara dengan backend ini dimudahkan ya. Dan juga nanti kalau kita membuat suatu aplikasi misalnya berbasis mobile atau Android ya, ini kan kalau di Android itu kita menyimpan aplikasi atau konten-konten yang dibutuhkan itu kan lokal ya. Makanya kita harus mendownload terlebih dahulu kan di Play Store misalnya. Nah, sebenarnya proses download itu kita juga mendownload segala aset-aset yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Misalnya kayak background-nya, kayak gambarnya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau di website itu kan dia disimpan, aset-aset itu disimpan dalam suatu server. Nantinya jika diperlukan ya baru dipanggil aset-aset itu. Ini bisa juga menggunakan backend. Lalu ini yang terpenting sih. Jadi ketika aplikasi kita menggunakan banyak bisnis logic, jadi banyak logic dari bisnis kita, itu nanti ketika kita tidak menggunakan backend itu akan terus kita sediakan tuh di semua aplikasi yang kita buat. Tetapi ketika kita menggunakan backend, kita hanya perlu membuat itu sekali. Nanti sebanyak apapun aplikasi kita berkembang, itu nanti aplikasi kita hanya tinggal meminta request dari si backend tersebut. Jadi sederhananya seperti itu. Di sini saya ada ilustrasi bagaimana si backend ini bekerja. Jadi seperti yang tadi saya sudah singgung sedikit di awal. Misalnya kita memiliki awalnya, versi awal di aplikasi kita itu, kita hanya mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Misalnya dengan bahasa Android, dengan Android Studio, bahasa Java atau Kotlin. Ya, kalau kita tidak menggunakan backend-nya, tentu saja kita harus membuat service khusus sendiri ini untuk aplikasi kita. Service untuk menghubungkan antara database atau aplikasi database kita dengan aplikasi mobile kita. Nah, anggaplah aplikasi kita berkembang, sehingga aplikasi kita akan mendevelop lagi nih aplikasi yang sama tapi berbasis website. Misalnya menggunakan bahasa PHP dan JavaScript. Nah, kalau kita menggunakan website, kita nggak bisa merequest service yang udah kita buat khusus untuk di mobile gitu. Makanya solusinya yang kita buat lagi nih, service
tersendiri untuk aplikasi kita yang berbasis website. Begitu juga dengan desktop. Nah, bayangkan kalau teman-teman aplikasinya berkembang banyak nih, misal nggak hanya satu aplikasi ya, tapi banyak aplikasi, tetapi ingin melakukan servis yang sama gitu. Nah, ini teman-teman bakal banyak membuat servis khusus untuk aplikasi-aplikasi teman-teman semua gitu. Jadi ini gak efisien sih, jadi agak sedikit ribet ya, dan effortnya banyak banget. Makanya di sini dibutuhkan suatu interface lagi yang menghubungkan antara aplikasi kita dengan database-nya, yaitu si backend. Nah, jadi nanti flow-nya berubah nih. Jadi si mobile, si website, dan si desktop ini dia hanya akan menembak request-nya atau meminta servisnya ke backend. Nah, nanti si backend ini yang memproses bagaimana request dari masing-masing aplikasi dan nanti dikembalikan lagi ke masing-masing aplikasi tersebut. Jadi yang tadinya kita membuat banyak service, ketika kita menggunakan backend ini kita hanya membutuhkan satu service saja nih. Di mana satu service ini dapat menghandle beberapa aplikasi yang memang service-nya sudah tersedia di backend ini. Nah, jadi kalau kita lihat nih di gambar ini, di dalam backend ada suatu gambar lagi yang disebut API atau Application Program Interface ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah familiar dengan API ini, mungkin agak sedikit bertanya-tanya, lalu apa bedanya si backend sama si API ini? Kan si API juga fungsinya hampir sama dengan backend ya. Oke, nanti mungkin kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jadi apa sih API itu? API atau Application Program Interface ini merupakan penghubung ya antara dua atau lebih aplikasi yang berbeda. Jadi tujuannya ini adalah untuk agar aplikasi-aplikasi tersebut dapat berbagi data satu sama lain. Kalau dilihat dari pengertiannya, API dan backend ini hampir sama ya, yaitu sama-sama untuk menghubungkan atau menjadi interface antara aplikasi satu atau lebih. Lalu bedanya di mana? Oke, sebenarnya dari yang saya pelajari, API dan backend ini sebenarnya sama ya. Jadi kalau API ini sebutannya untuk service-service tertentu yang memang dibuat khusus untuk request dari aplikasi. Sementara kalau backend ini disebutkan untuk atau tandemnya si front end. Jadi ketika ada sebutan front end, maka API ini berubah menjadi backend. Di mana backend ini adalah kumpulan dari semua API yang kita buat. Mungkin sederhananya seperti itu ya. Jadi sederhananya jadi si backend ini adalah kumpulan API atau API itu service ya. Jadi kumpulan API, misalnya API untuk menyimpan data atau API dan lain sebagainya gitu untuk menghandle atau menyediakan service-service tertentu untuk request yang diminta oleh dari sisi front end-nya. Nah, dalam API sendiri itu ada dua metode penting ya untuk bertukar data. Yang pertama ada request dan yang kedua ada response. Nah, ini seperti apa? Mungkin bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Masih dengan gambar yang sama. Oke, jadi di sini tetapi di backend ini diganti menjadi kelasnya. Lalu di mana request dan response tadi? Nah, request dan response itu ada di sini. Ini mungkin juga tadi sudah saya singgung lumayan banyak di awal. Jadi nanti ketika mobile ini membutuhkan suatu service untuk menyimpan data atau menampilkan data, ini dia akan request service tersebut ke backend. Di mana backend ini nanti akan menyediakan dan memproses request dari frontend untuk dapat mengembalikan lagi hasil dari proses tersebut ke si frontend. Jadi misalnya si mobile ini dia membutuhkan suatu service untuk menyimpan data. Nah, si mobile ini merequest nih ke backend. Jadi analoginya
dia meminta nih, backend tolong dong ini sediakan request untuk saya bisa menyimpan data ke dalam database. Nah, si backend ini nanti akan memproses request tersebut. Request diproses, nanti ketika datanya berhasil, ketika datanya berhasil ataupun tidak berhasil disimpan ke dalam database, si backend ini tetap akan memberikan responsnya dalam kepada front end. Jadi si front end tahu datanya tuh udah berhasil disimpan atau enggak sih, seperti itu ya. Nah, jadi proses pertukaran data itulah yang disebut sebagai request dan response. Begitu juga ketika misalnya si website ini meminta untuk meminta service untuk menampilkan data tertentu yang ada dalam database. Nah, si website ini nanti akan merequest service tersebut ke dalam backend. Nantinya si backend akan memproses request tersebut sehingga request ini nanti akan dikembalikan lagi. Request ini diproses, terus dikembalikan hasil dari proses tersebut. Misalnya kalau dia merequest show data ya, berarti responsnya itu akan berupa data-data yang tadi diminta oleh si front end-nya gitu. Tadi sudah saya singgung juga, jadi backend ini yang tadinya API diganti menjadi Flask. Lalu apa sih sebenarnya Flask itu? Oke, kita mulai lagi dari suatu pertanyaan ya. Jadi Flask ini merupakan micro framework yang running menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, Flask ini disebut sebagai micro framework karena si Flask ini dia tidak membutuhkan banyak atau library yang besar gitu atau tools yang ketika kita menjalankan C++. Makanya ini disebut sebagai micro framework. Nah, tetap C++ ini sangat powerful ya digunakan untuk kita juga bisa menggunakan Flask ini nih untuk membuild suatu API atau web clients-nya. Jadi atau dengan kata lain kita bisa menggunakan Flask ini untuk dua bidang nih. Pertama kita bisa menggunakan untuk front end-nya juga. Jadi Flask ini memang powerful ya, dan juga karena dia running dengan menggunakan bahasa Python. Untuk teman-teman yang memang sudah mengetahui bagaimana bahasa Python itu, ini kan bahasa Python bisa dibilang bahasa yang sangat sederhana ya, ketimbang bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Nah, karena running di atas Python ini, jadi C++ ini sangat mudah untuk dipelajari. Terlepas dari kita pernah menggunakan bahasa Python atau enggak. Nah, ini nanti akan sama-sama kita pelajari di implementasinya seperti apa. Nah, ada pun tools-tools yang kita butuhkan. Yang pertama tentu saja Python-nya ya, atau bahasa pemrogramannya. Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa C++ ini running di atas bahasa pemrograman Python. Oke, Python ini ya untuk bahasa pemrogramannya. Nah, tapi untuk teman-teman yang belum menginstal Python, itu bisa teman-teman install dengan menggunakan Anaconda ya. Kenapa saya menyarankan untuk menggunakan Anaconda? Karena dengan menggunakan Anaconda ini banyak sekali kelebihan yang kita dapat nih jika kita menginstal Python. Kelebihannya apa aja? Ini saya highlight beberapa. Jadi dengan menggunakan Anaconda ini sangat mudah untuk menginstal library. Kemudahannya seperti apa? Jadi ketika kita menginstal Anaconda, kita menginstal juga nih otomatis type-nya. Jadi ketika kita ingin menginstal suatu library, ya kita tulis saja di command prompt-nya atau di terminal, perintah pip install, lalu nama library-nya apa. Ini sangat dimudahkan sekali ketimbang kita tidak menggunakan Anaconda. Jadi misalnya kita tidak menggunakan Anaconda nih, kita ingin menginstal library, ya berarti kita harus mengunjungi website resmi dari library tersebut. Karena kebetulan di Python juga library-nya banyak yang open source ya, jadi kita tinggal kunjungi aja library website resmi dari library tersebut, kita download, kita install, habis itu kita masukkan ke environment sistem kita di Python. Nah, ini kan sangat effort ya dibandingkan dengan cara pertama tadi. Kita tinggal mengetikkan
di command prompt atau di terminal pip install nama library-nya, itu udah langsung otomatis terinstall, dan juga environment-nya juga sudah diatur. Ini pada HFM kedua, pada poin yang kedua. Jadi ini dengan menggunakan Anaconda ini sangat mudah untuk memanage library, dependency, dan environment dengan Conda. Jadi yang tadi seperti saya bilang, ketika kita menggunakan Anaconda ini sudah diatur nih otomatis oleh si Conda, environment-nya, dependensinya, dan untuk memanage library-nya. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya kita memiliki kan library dengan versi tertentu, itu sudah tinggal masuk aja ke environment-nya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendownload Anaconda itu bisa langsung kunjungi di www.anaconda.com.products.individual. Ini bermain backend ya. Jadi ketika kita bermain backend, tentu saja kita belum mempunyai GUI-nya atau graphical user interface-nya. Jadi belum ada tombol-tombol yang memang disediakan untuk kita mengetes API yang telah kita buat. Nah, makanya di sini kita menggunakan software tambahan atau tools tambahan, yaitu si Postman ini untuk mengetes API yang telah kita buat. Initial step kita lakukan untuk menginstall semua library yang dibutuhkan untuk modulnya. Nah, library utamanya di sini ada 3 nih. Pertama, kita install class modulnya atau library class-nya. Yang kedua, kita install request library. Yang ketiga, kita install library plus. Kita harus, ketika kita ingin memasuki suatu aplikasi atau service tertentu yang memang membutuhkan autentikasi, itu si JWT ini akan mengembalikan suatu token ya, dimana kita harus memasukkan token ini terlebih dahulu untuk mengakses service tersebut. Karena nanti pada implementasinya kita akan membuat login ya, jadi di sini makanya kita membutuhkan kelas JWT atau JSON Web Token. Oke, step kedua, ini kita inisialisasi backend-nya. Yang pertama kita tes si class-nya, apakah dia sudah berhasil jalan atau enggak dengan standar kode Python-nya. Ini standar kode Python-nya. Jadi yang pertama kita baca sedikit ya kodenya. Jadi yang pertama kita import terlebih dahulu library-nya. Lalu kita panggil library yang tadi kita import dengan parameter _name __. Lalu kita simpan ke dalam variabel app. Lalu di variabel app ini kita tentukan rutenya nih. Jadi misalnya kalau si user akses rute dengan garis miring aja atau tidak dituliskan subdomainnya gitu, maka dia akan menjalankan fungsi def entry point yang akan mengembalikan string berupa tulisan hello world. Lalu kita berikan suatu kondisi untuk menjalankan si app tersebut. Dan kita beri parameter debug-nya sama dengan true dan port-nya kita setting di port 5100. Nah, di debug true ini kita setting untuk kita gunakan parameter debug true ini untuk agar ketika kita merubah code-nya itu bisa langsung kita jalankan aja, bisa langsung kita tes gitu tanpa harus menjalankan ulang servernya. Oke, pada subpoin yang kedua, cara mengetesnya adalah kita jalankan script yang tadi kita tulis yang diperlukan ya. Di sini kita membuat API untuk login dan data create, update, dan delete. Lalu tes API yang tadi kita buat dengan menggunakan Postman. Nah, step sebelum masuk ke implementasi, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, aman ya. Nah, itulah dari sini ya. Ini saya sudah menyediakan semua yang dibutuhkan ya. Mungkin
Kita buat dulu ininya. Atau nggak usah deh. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu nih struktur dari file project kita. Ini di sini ada template. Template ini ya bisa dibilang web client-nya atau CG-nya, beberapa user interface-nya. Di sini ada static. Static ini CSS dan JavaScript dari si template-nya yang dibutuhkan. Lalu di sini ada folder requirement. Nah, requirement ini merupakan di dalam requirement ini ada dua file. Yang pertama file app.py lagi. App.py ini merupakan API-nya yang nanti akan kita coba untuk menghubungkan antara aplikasi kita atau membuat service untuk mengakses database kita. Database kita apa? Database kita ini JSON, data JSON. Jadi kalau kita lihat data JSON-nya, ini kita asumsikan data JSON ini merupakan database kita ya. Database sederhana yang isinya adalah ID karyawan, nama, dan umur. Nah, kalau kita lihat di sini, kita kasih terlebih dahulu environment-nya. Lalu kita masuk ke dalam directory project kita. Ya, lalu kita jalankan si app-nya. Awalnya dengan perintah Python. Nah, ini dia sudah jalan nih, jalan di ketika dia mengembalikan tulisan API. Ini berarti service yang kita buat atau standar kode plus yang kita buat ini sudah sukses. Kalau sudah sukses, berarti ini bisa kita lanjut untuk membuat service-service yang dibutuhkan. Kenapa dia mengembalikan tulisan API? Karena pada codingannya, itu dia ketika si user mengakses ini, dia mengembalikan tulisan API. Yang di sini maksudnya adalah di server ini, atau di port ini, dia itu emang khusus untuk mengakses API yang dibutuhkan. Jadi ketika user tidak spesifik untuk menuliskan API apa yang dibutuhkan, dia akan mengembalikan return API. Mengembalikan data berupa ID user ketika si user ini sudah berhasil login. Gimana user loginnya? User loginnya kita buat suatu fungsi dengan nama verify. Di mana fungsi ini dia menerima dua parameter. Di sini karena statis aja ya, sebagai untuk kita belajar sama-sama. Jadi kita set aja nih, ketika si usernya nanti akan memasukkan username admin dan passwordnya admin password, maka ID-nya dia akan diatur value-nya itu 1. Lalu dikembalikan lagi si ID-nya ini ke kelas user. Nah, si JWT ini dia membutuhkan 3 parameter ya. Yang pertama, si F-nya. Yang kedua, si verify, apakah si user ini sudah bisa masuk atau belum. Apakah si user ini sudah mendapatkan ID atau belum gitu, guys. Sederhananya. Yang ketiga adalah identity-nya. Jadi si identity ini dia akan mengembalikan juga nih dalam bentuk JSON. Gitu. Oke, mungkin langsung kita tes aja ya di Postman-nya untuk loginnya. Ini kita arahkan ke request URL-nya ke localhost port 5555 test out. Nah, test out ini nanti
kita isi di sini. Dia oh ya, karena di sini dia request form ya, berarti di sini kita coba di sini juga. Paste username-nya. Ini. Password. Tuh. Oh ya, di sini kan dia metodenya di sini post ya metodenya untuk login. Maka kita ganti di sini postman metodenya menjadi post. Oke, sebentar, ini ada error. Berhasil ya. Jadi ketika si user ini dia berhasil data, itu kita kembalikan ke dalam bentuk JSON. Jadi nanti akan seperti ini tampilannya. Kita coba lagi untuk insert data. Jadi di sini berarti kita akses ini ya, insert data. Insert data dengan metodenya ini adalah post. Lalu kita tuliskan di sini yang dibutuhkan dari formnya. Ini dia membutuhkan request. Misalnya berhasil insert data, atau kalau nggak berhasil misalnya ada error apa gitu. Nah, intinya dia akan tetap mengembalikan respons dari prosesnya. Jadi kalau kita baca di sini fungsinya, ketika si user ini mengakses service insert data dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan fungsi yang dinamakan insert data. Nah, jika request metodenya sama dengan post, dia akan menerima value dari key ID karyawan, nama, dan umur yang diinputkan oleh user. Lalu disimpan ke dalam suatu dictionary dengan key-nya sama, ID karyawan, value-nya ID karyawan, nama, value-nya nama sesuai yang diinput, umur juga begitu. Lalu kita open nih database kita, dan kita simpan ke dalam, kita tambahkan segala value yang tadi ditambahkan oleh user. Kemudian kita buka lagi file JSON-nya, kemudian kita masukkan ke dalam JSON yang terbaru dengan indentasinya kita atur value-nya 4. Nah, kalau berhasil, dia akan mengembalikan return berhasil insert data dengan status code-nya 200. Kalau gagal, dia akan mengembalikan pesan yang alertnya gagal, lalu errornya apa yang membuat itu gagal, dan status code-nya 400. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita coba update database kita. Sini kita misalnya yang
Caranya dengan nanti kita bisa ketika si API ini sudah berhasil untuk mengupdate datanya, dia akan mengembalikan pesan bahwa data berhasil diupdate. Jadi ketika kita show datanya, ini namanya menjadi bukti. Intinya seperti itu ya. Jadi sekarang berarti kita sudah berhasil untuk update data nih. Nah, kalau kita baca sedikit servisnya, sama ketika si user ini mengakses service update data dengan metodenya POST, maka dia akan menjalankan fungsi update data. Di mana fungsi update data ini dia akan menerima semua value yang diinputkan user gitu. Dengan key-nya nama, umur, dan ID karyawannya. Lalu kita open lagi database kita looping untuk ID karyawannya sama dengan ID karyawan. Jadi maksudnya adalah ketika ID karyawannya ditemukan, maka diganti nih key nama nanti dengan value nama yang diinputkan, umur juga begitu. Lalu kita simpan lagi ke dalam database kita yang berupa JSON dengan indentasinya 4. Nah, ketika gagal, dia akan menampilkan pesan error gagal bahwa data kalau di loopingnya ini dia tidak menemukan ID yang dimaksud, maka dia akan menampilkan alert gagal, lalu errornya adalah data tidak ditemukan dengan status code-nya 200. Nah, kalau dia berhasil update data, dia akan menampilkan alert berhasil update data, dan kalau gagal untuk ID karyawannya ternyata ditulis di base URL-nya. Kita 10 sini metodenya delete. Oke, data berhasil dihapus ya. Jadi ketika kita mengakses ingin show datanya lagi, ini data yang tadi kita buat itu udah nggak ada karena sudah di delete. Oke, mungkin seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aman ya. Ini terakhir kita akan membuat web client-nya atau front end-nya ya. Di sini. Nah, ini kan kita sudah buat ini nih. Segala API ya. Login dan CRUD data. Nah, selanjutnya kita akan membuat back-end-nya nih. Si back-end ini adalah tandemnya dari front end. Jadi kita menggunakan front end, maka sebutannya menjadi back end. Dimana kalau di back end ini dia membutuhkan, kalau tadi kan ini dia menerima request-nya berupa JSON ya. Sedangkan kalau di web client-nya dia menerimanya berupa form. Nah, nantinya form ini yang diinputkan oleh user. Oke, mungkin langsung kita coba deh. Berarti kita jalankan lagi nih server untuk backend. Masuk ke direktorinya. Masuk ke app-nya. Oke, berarti backend kita berjalan di port 9000. Ya. Oke, jika kita jalankan nih kita masuk ke home nih.
atau kita jalankan ini di portnya ini di browser. Nah, ini berarti sudah ada GUI-nya nih atau graphical user interface-nya, berarti ini sudah menjadi front end ya. Dimana si front end ini dia membutuhkan ini nih, menyediakan input berupa form. Nah, nantinya dari inputan ini dia akan diterima di sini, di login-nya nih. Ini request formnya, berarti kan berbentuk form nih. Nah, karena tadi dia yang sebelumnya API yang kita buat ini dia memerlukan bukan form ya, tetapi JSON, maka di sini form ini kita harus convert dulu nih, kita rubah dulu ke dalam JSON. Sini kalau teman-teman baca, di sini header-nya di setting untuk content type application JSON. Lalu payload-nya ini adalah data dari si form ini yang sudah berbentuk JSON. Lalu kita kirim nih request-nya ke URL-nya. URL-nya tadi nih yang HTTP portnya 5000/out yang ada di sini tadi. Ini kan berarti portnya 5555. Nah, tuh. Lalu datanya si payload tadi yang berupa username dan password yang sudah berbentuk JSON, dan headers-nya yang tadi kita atur, content type-nya application HTML dengan pesan error-nya yang tadi. Oke, mungkin langsung kita coba ya di sini. Ini. Oke, berarti ini kalau ini dia sudah bisa berhasil nih login dan diarahkan ke root home sini ya. Nah, di sini kita cuma hanya menerima nih, di sini di backend-nya kita cuma menerima value yang di-input oleh user, lalu kita teruskan lagi nih ke dalam API yang sama yang tadi kita buat di sini. Di sini ya. Dan begitu seterusnya. Jadi misalnya teman-teman mempunyai aplikasi lagi berbasis Android, ya berarti dia merequest service di API di port 5555 dengan service-nya itu get data, sama seperti tadi ya di sini. Jadi kita nggak perlu buat ulang lagi API-nya. Dan begitu seterusnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kita coba tambah data ya dari sisi front. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan beserta implementasinya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Oke, nanti untuk file materinya dengan sambil menunggu teman-teman bertanya, saya ada sedikit informasi. Jadi di tampil ini dia setiap hari mengadakan webinar-webinar dalam berbagai bidang ya. Dari sisi programming, data scientist, dan lain sebagainya. Sisi programming, data science, security juga ada, dan lain sebagainya. Bahkan dari bidang non-IT pun atau non-IT itu juga ada. Jadi teman-teman silakan install aja aplikasi tampilnya di Play Store ada, atau dari website tampil.id. Itu
di materi-materi yang sudah disusun oleh tim Bisa AI. Nah, di Bisa AI Academy itu memiliki beberapa keunggulan, ya, di antaranya teman-teman ada sesi diskusi dengan materi-materi terkait yang sudah handal di bidangnya tentu saja. Jadi teman-teman bisa langsung aja tanyakan di sesi diskusi itu kendalanya apa.